Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Tetap semangat untuk belajar akuntansi. Pada kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai kertas kerja atau worksheet ya. Nah, ini cara membuat kertas kerja ini. Sumber datanya yang pertama adalah dari neraca saldo atau trial balance ya. Ini judulnya udah sama nih, usaha bengkel, kemudian kertas kerja periodenya udah sama. Kemudian data dari neraca saldo ini kita kopikan, tempel di sini ya, kopikan ke kertas kerja. Nah ini, jadi ini kita pindahkan semua nih dari neraca saldo nih, oke, beserta jumlahnya ya, udah pas. Nah selanjutnya data dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ini ya, ini juga sama kita copy ya. Nah kalau yang ini kita kopinya nanti bukan langsung kayak gitu tadi ya, tapi diambil satu-satu. Contohnya beban perlengkapan. Nah di sini kita cek di sini ini ada beban perlengkapan nggak di sini. Nah kalau tidak ada berarti kita tuliskan di bawahnya beban perlengkapan. Nah, berapa nilainya? Ini debit 250. Berarti nanti di sini tulisnya di sini debit ya, 250. Ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah ya. Ini nanti kita kasih nomornya beban perlengkapan di atas 512 berarti 513. Oke, ini tandanya sudah diposting ya. Nah, berikutnya perlengkapan. Perlengkapan kan di sini ada nih, perlengkapan. Berarti kita tidak perlu ditulis bawah ya. Ini berarti, tapi kita tuliskan langsung di sampingnya ini kredit 250, berarti di sini kredit 250. Oke, ini tadi nomornya 513 ya. Oke, selanjutnya ini berarti sudah nomornya ya, perlengkapan 112 sudah, 112 ya. Selanjutnya beban penyusutan peralatan kantor, ada nggak di sini nih? Di sini tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tulis di sini beban penyusutan peralatan kantor. Nah, ini beban penyusutan peralatan kantor. Jadi kita tuliskan misalnya nomornya, kita urutkan saja 514 ya. Nah ini tandanya sudah diposting, kita tuliskan 514. Oke, berapa nilainya di sini? Debit 150. Berarti kita tuliskan di sini debit 150. Ya. Terus akumulasi penyusutan peralatan. Di sini sudah ada belum nih? Oh, belum ada. Berarti kita tuliskan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nomornya peralatan kantor kan 121. Berarti nanti akumulasinya menjadi 122. Akumulasinya di kredit 150. Kita tuliskan di sini kredit 150. Oke. Nah, selanjutnya sewa dibayar di muka, ini debit 35.000. Kita cari di sini dulu. Sewa dibayar di muka belum ada nih. Berarti kita tuliskan di bawah ya. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini termasuk jenis harta. Jadi nanti sewa dibayar di muka nomornya kita tuliskan 113. Oke, nanti di sini angkanya 35.000 debit. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah nih 113. Ini tadi 122 sudah. Nah, sekarang beban sewa. Beban sewa di sini kan ada nih. Oke, udah. Ada, berarti kita tinggal tuliskan di kredit sebesar 35.000. Ya, ini sudah ya. Beban sewa nomornya 511. Salahkan situ ya. Ini beban sewa 511. Kemudian beban listrik dan air di sini sudah ada nih. Nah, debit 75.000. Berarti kita tuliskan di sini debit 75.000 ya. Kemudian di sini kodenya sama seperti 512 sudah. Utang listrik, cari dulu di sini utang listrik tidak ada. Kalau tidak ada kita tambahkan di bawah utang listrik. Ya.
Utang listrik di sini ada utang 211, buat di sini 212. Oke. Nah, utang listriknya itu kan di sini posisinya di kredit 75.000 ya. Di sini kreditnya 75.000. Nah, selanjutnya pendapatan. Di sini sudah ada pendapatan nih. Pendapatan di sini debit 533. Seperti nanti di sini debit pendapatannya ada debit 533 333 ya. Oke. Pendapatan itu 411. Nah, selanjutnya pendapatan diterima di muka nih. Cek dulu di sini, belum ada berarti kita tulis di bawah. Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu kan termasuk utang ya. Jadi nanti nomornya menyesuaikan dengan utang ya. Tadi utang 212, berarti di sini 213. Ya. Di sini sama 213. Sudah sebesar 533 itu posisinya di kredit ya. 533. Oke. Nah, selanjutnya piutang pendapatan. Nih, di sini belum ada, kita tuliskan di sini piutang. Piutang pendapatan. Ya, piutang. Nah, misalnya di sini tadi sudah ada, coba dibiar di muka. Nah, piutang misalnya terakhir itu nomornya 113, berarti kita tuliskan 114. Piutang. Misalnya di sini 114. Ya. Nah, piutangnya debit 50.000. Jadi kita tuliskan piutang debit sini 50.000. Kemudian pendapatannya tadi ini sudah ada pendapatan ya, pendapatan 411. Pendapatannya 411, salah. Oke, di sini pendapatannya kredit 50.000 nih, pendapatan kredit 50.000. Ya. Yang berikutnya adalah ya pendapatan. Yang berikutnya adalah beban kerugian piutang. Kita cek di sini. Beban kerugian piutang tidak ada, kita tulis ulang kalau tidak ada ya. Beban kerugian piutang. Ini beban terakhir sudah ada 514, kita tuliskan 515. Oke. Beban kerugian piutang 515. Oke. Nah, di sini besarnya 5.000 di debit ya. Beban kerugian piutang di sini 5.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini masuknya ke aset ya, ke aset. Jadi setelah piutang tadi 114 berarti 115. Ini juga 115 cadangan piutang. Oke. Ya. Cadangan kerugian piutang di sini nilainya kredit 5.000. Kita tuliskan kredit 5.000 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan di sini. Oke. Dijumlahkan dari atas. Ya. Oke, kita jumlahkan dulu sama dengan ya, oke, sudah sama ya. Nah, sekarang untuk neraca saldo disesuaikan, caranya kita mengambil data-data ini dari neraca saldo dan penyesuaian kita jumlahkan nih. Kalau misalnya debit ketemu debit, kita tambahkan tempatnya di debit. Kalau debit ketemu kredit, kita kurangkan, hasilnya lihat mana yang besar. Kalau kredit ketemu kredit, kita tambahkan tempatnya di kredit. Ini contoh yang satu ya. Nah, kalau ini kan penyesuaian tidak ada pasangannya nih. Nah, maka kita samakan kalau tidak ada pasangannya. Nah, kalau ini kan debit ketemu kredit, berarti ini dikurang ya, sama dengan ini dikurangi ini 250 ya. Oke, ini dikurang nih, nggak jadi nih, sama dengan 400.000 dikurang 250. Oke,
Nah, untuk peralatan kantor ini kan tidak ada pasangannya, berarti ikut saja ini ditulis ulang. Nah, ini juga sama nih. Utang modal kan tidak ada pasangannya, berarti kita tulis ulang di sini. Nah, kita tulis ulang. Nih, sama. Nah, terus untuk yang ini kan ada kredit, kan berarti ditambah, tempatnya nanti kredit, tapi nanti dikurang ini. Ya, kita lihat antara kredit dan kredit ini kan lebih besar, berarti nanti posisinya pasti di kredit. Nah, sama dengan pasti ini ditambah dengan yang kredit ini, kemudian dikurang dengan debit. Nah, hasilnya ini. Ya. Kemudian untuk beban sewa ini debit ketemu kredit. Nah, besar mana nih? Besar debit ternyata, berarti hasilnya di debit. Sama dengan 60 dikurang 35 nih kredit ya, sama dengan oke. Kemudian ini debit ketemu debit berarti ditambah hasilnya debit ya, sama dengan ini ditambah ini. Oke, hasilnya. Nah, untuk yang ini, data di bawah ini kan ini tidak ada pasangannya dengan neraca saldo, berarti nanti ini disalin semua nih. Ya, disalin semua ini sama dengan ini. Oke, coba kita copy, bisa nggak nih ke samping? Salah. Kita copy ke sini. Iya, gitu ya. Ini warnanya jadi salah. Ya. Nah, ini setelah ini kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan kolom debitnya, ini jumlahkan semua. Ini yang kredit juga jumlahkan. Oke, kita jumlahkan semua. Ya, jumlahnya sama, berarti sudah benar ya. Oke, untuk laba rugi. Laba rugi ini kita hanya mengambil pendapatan dan beban saja. Pendapatan untuk kolom kredit, beban untuk kolom debit. Kita cari nih yang pendapatan, berarti ini nanti di kredit masuknya nih. Nih sama dengan ini, ngambilnya dari neraca saldo disesuaikan ya. Oke. Terus yang beban-beban ini sama dengan bebannya pakai yang ini. Oke, yang ini juga sama. Ini yang ini nih. Beban ini. Oke, debit. Terus cari lagi yang beban. Ini ada 2 nih di sini ya. Sama dengan beban. Oke, yang bawah juga sama. Ini sama dengan beban ya. Terus yang beban lagi ini. Beban kerugian piutang sama dengan pakainya yang ya, ini beban kerugian piutang. Oke, sudah, bebannya sudah habis. Nah, sekarang pendapatan tadi, pendapatan baru 1, ini ada pendapatan lagi di bawah nih, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka bukan pendapatan ya, jadi bukan. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, ini kolom debitnya kita jumlahkan semua. Oke, yang kredit juga sama, kita jumlahkan. Ini cuma ada 1 ya. Ini 1. Nah, ini selisih, memang selisih. Kalau untuk laba atau rugi harus selisih ya. Kalau ingin laba berarti pendapatannya harus lebih besar kannya. Ya, ini ternyata lebih besar. Berarti nanti kita kurangkan di sini ya. Kalau lebih besar kredit berarti nanti selisihnya taruh di sini di debit. Sama dengan ini ya. Dikurangi dengan yang debitnya. Oke. Nah, ini adalah laba. Jadi nanti laba atau rugi. Nah, kita hapus ruginya. Ini adalah laba. Karena kreditnya lebih besar dibanding dengan debitnya. Nah, sekarang untuk neraca. Untuk neraca, ini kan tadi kolom neraca saldo disesuaikan sebagian sudah diambil untuk kolom laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Nah, sisanya nanti masukkan ke kolom neraca ya. Kita tinggal salin saja dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ini dari sini. Nih. Oke. Nah, ini sama ya. Terus di bawah juga sama ini dari sini. Ini. Terus peralatan kantor, ini juga sama dengan ngambil dari sini, ya. Terus ini 2 sama nih, ini sama dengan dari sini. Oke, terus ini juga sama. Sebenarnya bisa ditarik sih, cuma ibu biar ngeliatin kalian biar tahu prosesnya ya. Nah, kalau ini kan jumlah jadi kosong ya. Nah, terus yang ini kosong ini, nah ini masuk ke sini. Oke, sama dengan ini ya. Iya. Oke, posisinya harus disesuaikan. Ini kredit, oh bukan di sini. Posisinya di kredit sama dengan ini kredit. Oke. Terus ini sewa diterima di muka, posisinya debit. Nah, ini debit, iya.
Terus ini utang listrik kredit sama dengan utang listrik kredit. Terus pendapatan diterima di muka ini kredit ya, sama dengan ini. Terus ini piutangnya debit sama dengan piutangnya debit. Oke. Terus ini beban udah dimasuk tadi ya, udah masuk ke laba rugi jadi nggak ikut lagi. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan dari kolom debitnya. Ya, terus yang kreditnya juga kita jumlahkan. Ya, ini cuma ada 3. Ya, coba kita cek ini lebih besar debit. Memang harusnya lebih besar debit, ya. Oke, di sini ada yang belum masuk modal nih, keliru ya. Modal itu harusnya dikredit sama utang nih, harusnya dikredit, ini keliru nih. Ini harusnya di sini. Dengan ini harusnya di kredit juga sama dengan ini kredit. Oke, salah ya, berarti yang ini coba kita hitung lagi dari atas ya. Ini selisihnya kita coba cari, ini kan lebih kecil yang kredit nih. Oke, kita cari, berarti nanti hasilnya tempatkan di yang lebih kecil ya, sama dengan ini dikurangi dengan. Nah, ini kalau saldonya belum sama antara ini selisihnya, berarti masih ada yang salah. Kita perlu cek lagi nih. Ini sudah benar, ini sudah benar, 100.500.000 benar debit, ini benar. Terus ini pendapatan kredit benar, 25.275 benar, 250 debit. Kalau ini akumulasi kredit ya, kredit, terus 35 dibayar di muka debit, 7575 ini kredit, terus pendapatan diterima di muka kredit. Oke. Nah, terus nih piutang pendapatan ini debit ya, terus beban kerugian piutang. Nah, ini satu yang belum masuk, cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu kredit ya, 5.000. Sekarang jumlahnya sudah benar, tadi kan selisih itu karena satu terlewat. Nah, ini jumlahnya sudah benar, selisihnya harus sama, itu laba ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan kolom ini kan harusnya udah sama ya. Dari ini 2 ini. Jadi ini dan ini juga sama. Ini sama nih jumlahnya dengan ini ya. Nah, ini jadi oke. Sama. Nah, yang ini kan sama dengan udah di atasnya nih. Oke, yang ini tinggal ditambah nih, sama dengan ini ditambah dengan yang ini. Nah, jumlahnya 13.075.000, 13.075.000 ini kan sama dengan ini. Ya. Nah, ini sudah benar, sudah jadi kertas kerjanya, ya. Jadi ini cara membuat kertas kerja, ini sudah benar. Jadi untuk kolom laba rugi nanti awalnya tidak balance dulu, baru nanti akhirnya balance. Nah, ini selisihnya pun harus sama ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe.